Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Luring Serasa Daring. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan pengertian simpangan baku atau standar deviasi, tentunya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kenapa? Karena banyak mahasiswa ya kalau ditanya apa itu simpangan baku, jawabannya hampir sebagian besar tidak fokus, bahkan ada yang menjawab tidak ngerti Pak karena nggak hafal rumusnya. Oke, jadi sebetulnya tidak harus dengan rumus ya menjawab pertanyaan pengertian simpangan baku itu. Kita perhatikan saja, lihat tayangan berikut ini. Misalnya ada 3 buah sampel, yaitu sampel A, sampel B, sampel C, di mana jumlah dan rata-ratanya sama, yaitu 75 dan 15. Nah, kalau Anda diminta komentar tentang sampel ini, bagaimana sampel ini, atau apa komentar Anda tentang sampel ini, sebagian besar dari jawaban Anda itu kebanyakan ya sama Pak. Kenapa? Karena simpangan baku, karena jumlah dan rata-ratanya sama. Oke, barangkali itu belum bisa benar ya kalau kita belum mengetahui sebaran datanya. Nah, kalau sudah mengetahui sebaran datanya, baru kita bisa komentar lebih pas. Seperti ini sebenarnya, lihat sebaran datanya ya. Nah, perhatikan sebaran datanya. Sampel A itu datanya mulai dari 2 sampai 28 ya kalau dari bawah ya. Sementara data C, sampel C itu mulai 13 sampai 17. Sementara A ada data B relatif sama, yaitu 15. Ini bisa diumpamakan dalam perhitungan produk bruto domestik ya, PDB atau pendapatan per kapita. Kadang-kadang kita silau dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, karena apa? Karena belum diketahui sebarannya. Sebenarnya sudah merata apa belum sih pendapatannya tinggi tetapi kok masih banyak kemiskinan. Atau contohnya ini, kalau penghasilan ini 28 bulan, 20 juta per bulan. Ini ada yang 2 juta per bulan, kan ketimpangannya terlalu tajam. Sementara ini relatif sama nih. Semuanya 15 juta per bulan. Ini sebetulnya yang membedakan adalah simpangan bakunya. Kalau simpangan bakunya diketahui, maka Anda nanti akan bisa komentar dengan baik. Nah, berapa sih simpangan bakunya? Kita lihat simpangan baku itu kalau dengan Excel kan standar deviasi ya, STDF nih. Ya, standar deviasinya ini ada berapa? Dari sini Anda akan tahu definisi simpangan baku yang enak ya. Ini 9,9,4849. Jadi kalau ditarik di sini simpangan bakunya nanti akan lihat bervariasi. Kalau sampel A simpangan bakunya 9,8, sampel B adalah 0, sampel C simpangan bakunya 1,58. Kalau begitu kita dengan mudah bisa mendefinisikan simpangan baku. Pengertian simpangan baku. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku adalah angka yang menunjukkan tingkat heterogenitas atau homogenitas data. Jika datanya semakin homogen seperti ini, homogen ya, maka simpangan baku dijamin minimal yaitu 0. Tapi jika simpangan bakunya heterogen, maka simpangan bakunya cenderung lebih besar. Sebagai contoh ini bisa berbesar lagi nih. Andai kan ini 1 ya, 1. Kemudian biar sama jumlahnya 35, 15 ya, ini saya bikin 29. Nah, lihat sama-sama rata-rata 75, sama-sama rata-rata 15 ya, rata-rata sama simpangan bakunya jumlahnya 75, simpangan bakunya 10, ya. Sementara ini lihat, ini kan 0 ya, kalau sama semua 0. Jadi simpangan baku itu tidak ada yang negatif, yaitu minimal 0, maksimal ya tergantung dari dikit angkanya. Itu simpangan baku. Jelas ya? Simpangan baku. Ada juga yang mengatakan simpangan baku kalau dijumlah atau ditambah dengan bilangan yang sama, hasilnya sama. Kenapa itu? Nah, ini penjelasannya. Perhatikan data yang ketiga ini, sampel C ya. Seperti ini simpangan bakunya, kita lihat ya. Kalau dicari dengan Excel segini sama yang tadi sudah dicari ini ya. Udah dihitung tadi yang ini ya, sama kan 1,5
581. Di sini saya ulangi lagi sama. Bagaimana dengan manual? Manual prinsipnya sama, lihat manual. Nah, akar dari ini juga, akar dari sigma X kuadrat ini 1135 dikurangi sigma X dikuadratkan ini, sigma X kuadrat ini dibagi N kali N1, yaitu 5 ya, responnya 5 kali 4, 20. Maka hasilnya baik manual maupun Excel. Karena kita jumlah, kita tambah data itu menjadi berapa misalnya. Kita tambah 10 semua ya, jadi menjadi 27, 26, 25, 24, kita lihat tambah 10. Maka simpangan bakunya tetap sama, lihat. Walaupun ini angkanya menjadi gede ini, tapi sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat itu sama hasilnya. Ya, nah, kalau dikurangi sama, dikurangi berapa? Pokoknya dikurangi 10. Tadi ini ya, tadi ini. Kalau dikurangi 10 berarti 7, 6. Ini kurang 10 kan 7, kurang 10, 6, dan seterusnya. Kurangi 10, saya lihat, min 10. Min 10. Ya, maka hasilnya adalah tuh, sama simpangan bakunya. Jadi sekali lagi, kalau datanya ditambah dengan atau dikurangi dengan jumlah angka yang sama, maka hasilnya simpangan baku itu sama, tidak berubah. Nah, bagaimana kalau dikali atau dibagi? Lihat, kalau dikali atau dibagi, seperti ini datanya. Nah, kalau simpangan bakunya dikalikan, bukan simpangan baku ya, kalau datanya dikalikan, semua dikalikan 2, jadi misalnya menjadi 34, 32, 30, 28, dan seterusnya, maka simpangan bakunya 2 kali lipat ini kalikan 2, yaitu berapa ya, 3, 3,6. Nah, 3,6 ini kok jumlah kan 3,6 ya, kita lihat ya, 2 ya, 3,6 dikali 2. Bagaimana kalau dibagi setengah? Oke, kita 0 dulu tadi ya, 0. Kita bagi setengah. Oh, 1 tadi ya, 1 ya. Kita bagi setengah. Jadi menjadi berapa ini datanya? Dibagi setengah jadi 8, ini 7,5 dan seterusnya ya. Ini 7, kita bagi setengah ya. Kita lihat. Kita bagi setengah, 1/2. Maka simpangan bakunya setengahnya ini, yaitu 0,7 sekian. Kita lihat. Nah, lihat simpangan bakunya 0,7 sekian. Oh iya. Kenapa ini kok jadi bulat? Oh, karena ini pembulatan ya. Saya lihat kalau begitu biar Anda percaya. Ini saya buat bilangan yang asli. Nah, bilangan aslinya biar tidak apa, general aja ya, general. Nih bilangan aslinya seperti itu. Hasilnya seperti ini ya. Kembali lagi tadi kalau 1 ya, 1 seperti ini. Ya, asli. Jawabannya sama. Oke, demikian penjelasan tentang simpangan baku. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.